Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan berlimpah, dan yang paling agung adalah nikmat iman, Islam, kesehatan, petunjuknya, sehingga pada malam hari ini kita masih mampu untuk menunaikan sekian banyak amalan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang kawula hormati. Pada malam hari ini kita di pembahasan fikih thaharah. Dan kalau melihat dari buku ini terakhir ya, pembahasan tentang haid dan nifas. Tapi insya Allah ada beberapa pembahasan lain kami cari dari beberapa buku lain yang insya Allah masih berkaitan dengan thaharah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah belajar sebelum tentang haid ini dan nifas, tentang najis, apa itu najis, ada beberapa jenisnya, yang mughaladzah, yang mukhaffafah, yang mutawassithah. Mughaladzah itu yang paling berat ya, hanya satu, yaitu air liur anjing, dan harus dibersihkan sebanyak berapa? Cara mensucikannya 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, kemudian disiram berikutnya dengan air biasa tanpa campuran tanah. Kemudian ada yang najis mukhaffafah, yaitu yang ringan, ini yang paling ringan karena dia hanya diciprati saja, yaitu air kencing bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang hanya minum ASI, jadi belum makan apapun kecuali ASI. Dan najis mutawassithah atau pertengahan atau sedang, dia harus dibasuh, yaitu selain dua yang kita sebutkan tadi, seperti air kencing biasa orang dewasa, kemudian air kencing bayi perempuan masuk kategori dia harus dibasuh karena dia masuknya najis sedang, kotoran, kemudian bangkai. Kotoran di sini maksudnya adalah manusia atau hewan yang tidak bisa dimakan atau yang haram. Terus ada juga, kita sudah bahas tentang darah yang mengalir dari hewan yang halal, kemudian madhi, wadi, itu keduanya pun termasuk najis, harus dibasuh. Darah kalau sedikit sekali ya ma'fu anhu, artinya dimaafkan, tidak masalah kalau memang susah untuk dihindari. Kemudian cara membersihkan najis juga, di antara tata caranya adalah dengan
menyiramkannya, membasuhnya 1 kali. Kalau memang najisnya hilang, itu sudah cukup. Jadi nggak harus 3 kali ya. Jadi jangan sampai ada yang meyakini ini sunahnya 3 kali. Enggak. Kalau sekali sudah hilang najisnya, selesai. Kalau dia misal jemuran, misal ada jemuran, kemudian ini habis buat jemur keset yang baru saja diompoli misalnya, atau pakaian yang kena ompol ya, mungkin ada yang masih ngompol umur 3 tahun 4 tahun gitu, langsung dijemur, kasurnya di atas jemuran, otomatis biasanya merembes ya, kena jemuran. Itu kalau misalnya kasur misalnya diambil atau pakaian, kemudian di situ kena sinar matahari dan menguap, tidak ada aroma ompol, ya langsung saja. Jadi nggak perlu jemurannya dicuci. Kecuali kok berang-berang, wah berarti ada bekas sama ompolnya. Karena kan standar tolok ukurnya apa? Ada atau tidak najis tersebut. Yang 3 itu, aroma, baunya, kemudian warnanya, kemudian rasanya. Kemudian berikutnya bab baru, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sekalipun ini kaitannya dengan kaum wanita, tapi kaum pria atau kaum muslimin dari kalangan laki-laki juga perlu untuk mengetahuinya ya, karena mau tidak mau suatu saat mungkin akan mengalami atau minimal ditanya orang. Kalaupun tidak mengalami, minimal ditanya. Contoh tentang istihadah. Istihadah itu keluar darah terus menerus, bukan haid ya. Kalau haid itu, ini sebelum kita masuk ya. Kalau haid itu kan dia keluar darah normal, 7 hari, 10 hari, 5 hari, terus berhenti. Lah ini ada seorang wanita, dia keluar terus menerus sampai 3 bulan, kebayang nggak? Setiap hari, berturut-turut 3 bulan. Itu nyata ya. Kemudian akhirnya suaminya mendekati saya terus tanya, "Ustaz, ini gimana? 3 bulan berturut-turut, masa nggak sholat 3 bulan?" Dan tak mungkin. Ternyata ada para sahabiat di masa Rasul, beliau masih hidup Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengalami hal demikian. Bahkan ada yang bertahun-tahun lah. 3 bulan saja udah lama ya, keluar darah dari kubulnya. Ini sampai bertahun-tahun. Kalau nggak salah ada yang 7 tahun. Kebayang, atau 7 tahun zaman itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-haid lughatan, haid secara bahasa asayal, sayalan. Sayalan itu artinya ya dia aliran, mengalir, yang mengalir. Aliran. Wa syar'an secara syariat atau secara istilah syariat, damu tabi'atin wajibillah. Dia darah tabiat dan memang bawaan lahir atau fitrahnya seorang wanita, rutin setiap bulan keluar darah. Justru kalau tidak keluar darah tidak normal. Dari bagian dalam rahim pada waktu tertentu dan dalam kondisi sehat. Nah, ini harus ada definisi lengkap ya. Dalam kondisi sehat. Dan bukan karena setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan nanti namanya nifas. Sedangkan nifas, damun yakhruju minal mar'ah indal, itu darah yang keluar ketika atau setelah melahirkan.
Untuk haid ini biasanya ketika umur sudah mencapai 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa? 5? 4? Kelas 5, 9 tahun atau 4, kurang lebih itu ya. Ya. Jadi ada sebuah riwayat diriwayatkan. Di sini diriwayatkan Imam Tirmizi, Baihaqi. Dalam Imam Tirmizi sebutkan bahwa ada sebuah riwayat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah." Kalau ada anak perempuan sudah mencapai umur 9 tahun, maka dia perempuan. Si perempuan sejati udah balik. Dan di sini disebutkan secara umum atau kebanyakan setelah umur 50 tahun tidak mengalami haid. Berapa? 50 tahun. Ini ghaliban, kebanyakan. Ini pun para ulama mengambil dari sebuah riwayat dalam kitab Al-Mughni ini. Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid. Kalau sudah mencapai 50 tahun, maka dia sudah tidak mengalami haid. Ya, ini hanya sekedar kebanyakan hukum mayoritas saja. Kalau misalnya masih ada, ya, itu mungkin jarang. Kemudian untuk minimal dan maksimal jumlah hari haid seorang wanita. Di sini disebutkan pendapat yang sahih, sebenarnya tidak ada batasan minimal atau maksimal, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaannya siapa? Orang sekitarnya, kakak perempuannya kalau punya kakak perempuan, atau ibunya, atau bibinya, atau tetangganya yang seumuran atau dekat lah, sebaya. Itu biasanya tolak ukurnya seperti itu. Biasanya tetangganya berapa yang seumuran dengan dia? 6 hari. Ya, kemungkinan dia juga 6 hari. Asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini disebutkan kebanyakan wanita itu mengalami haid selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah pada Hamnah binti Jahsh, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam. Haid dalam hukum Allah itu sekitar 6 hari atau sab'ati ayyam atau 7 hari. Ini kaitannya dengan kisahnya Hamnah binti Jahsh. Jadi kebanyakan wanita itu berapa? 6 atau 7 hari. Ada yang awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, ya masing-masing. Intinya ketika seorang wanita dia setiap bulan mengalami haid dan rentang waktunya sekitar 6 atau 7 hari, maka dia normal dan sehat. Normal atau sehat. Ada nggak misalnya dia baru mengalami haid, kalau tadi disebutkan awal sekitar umur 9 tahun ya, kelas 4 atau 5 SD. Bagaimana kalau ada yang baru mengalami haid kelas 1 SMA, itu kelas berapa? 1 SMA? 15 ya? 15 kalau kurang lebih. Ya. Normal atau tidak? Teman-temannya sudah haid di SMP misalnya, kelas 1, kelas 2, ini kelas 1 SMA baru haid. Ya selama dia sehat, kemudian setelahnya rutin, normal saja. Hanya saja memang jarang terjadi. Terkadang haid itu juga terpengaruh oleh pergaulan, kemudian lingkungannya, atau yang sekarang tontonannya, dan lain sebagainya. Itu pengaruh.
Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk orang yang haid atau nifas, kalau haid apa tadi? Keluar darah rutin setiap bulan. Kisaran berapa? 6 atau 7 hari kebanyakan. Ada yang lebih. Kemudian kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ada beberapa hal yang dilarang bagi wanita yang haid atau nifas. Di antaranya berhubungan intim. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Tidak boleh berbuatlah sesuka kalian, tetapi tidak boleh berhubungan intim. Yang kedua, wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh dicerai. Tidak boleh dicerai. Kalau suaminya memang mau menceraikan istrinya, ya tunggu sampai suci. Sampai suci baru diceraikan. Kemudian yang ketiga, wanita yang haid atau nifas dilarang sholat. Dilarang sholat. Di sini disebutkan Fatimah binti Abi Hubaish, beliau SAW bersabda, berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidatu fada'is sholat." Kalau haidnya tiba datang, fada'is sholat, tinggalkan sholat. Berarti wanita yang haid atau nifas dilarang sholat. Yang keempat, dilarang puasa. Dilarang berpuasa. Nah ini masih Rajab ya. Nah yang mungkin bagi jamaah wanita, ibu-ibu yang belum selesai tuntas nyaur ya rasanya. Belum selesai nyaurnya, segera terlagi nanti masuk Sya'ban. Terus yang kelima, tawaf. Wanita yang haid ataupun nifas dilarang tawaf ya, ketika umrah ataupun haji. Yang keenam, qiraatul Quran. Dilarang membaca Al-Quran. Ini salah satu pendapat saja ya, kalau ada yang meyakini. Tapi di sini masih ada rincian. Kebanyakan ahli ilmu, para ulama maksudnya, minas sahaba wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan ulama setelah mereka itu berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi masih ada lanjutannya. Tetapi ketika dia butuh untuk membaca, seperti dia harus murojaah hafalannya supaya tidak lupa, atau dia harus mengajarkan kepada anaknya, atau dia seorang guru Iqra atau ngajar tahfiz ya, tahfizul Quran, maka di situ dibolehkan. Atau dia ingin membaca bacaan-bacaan yang ketika dalam kondisi suci punya jadwal khusus gitu. Misalnya ada sebelum tidur dia baca setengah juz atau surat apa khusus, dia suka surat itu karena maknanya bagus atau bagaimana. Intinya dia punya kebiasaan, boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka di sini tidak perlu membaca Al-Quran. Ya sekali tidak masalah sebenarnya, karena kan setiap perempuan dia punya hafalan ya, minimal juz amma beberapa surah ya dibaca saja. Yang ketujuh, seorang wanita haid dia dilarang menyentuh mushaf. Mushaf itu Quran ya. Dan kita sudah sampaikan Quran, kalangan yang melarang menyentuh mushaf ini kalau dia mushafnya murni, tidak ada terjemahan. Kalau terjemahan ulama kontemporer sekarang boleh, karena dia bukan mushaf yang dimaksud para ulama zaman dulu untuk dilarang untuk disentuh. Itu dalam surah Al-Waqiah dalilnya ayat 79. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada atau tidak boleh menyentuhnya kecuali yang dalam kondisi suci. Ya banyak penafsirannya. Ada yang mengartikan ini adalah dia harus bersuci kalau ingin menyentuh mushaf. Ada yang mengartikan bukan, ini bukan dimaksudnya manusia yang berwudu, tapi maksudnya adalah para
malaikat dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang jelas sebagai antisipasi saja ya kan sekarang mushaf yang ada terjemahnya sudah banyak, dan tadi sudah disebutkan di atas juga ketika dia butuh murojaah dan lupa harus diingat ya sesekali boleh. Yang kedelapan, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Masuk ke masjid dan berdiam diri. Lah nek ada kajian bagaimana? Tabligh akbar misalnya di masjid besar, atau ada kajian rutin, bagaimana? Ulama kontemporer membolehkan selama dia bisa menjaga jangan sampai ada yang netes atau bocor. Sini, in khafat talwithahu, kalau khawatir mengotori ya jangan, karena darah kita ketahui apa hukumnya, najis, dan masjid harus dalam kondisi suci, rumah Allah kan, baitun min buyutillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, apa saja yang harus dilakukan atau konsekuensi dari seorang wanita yang haid? Yang pertama, maka setiap selesai dari masa haidnya dia harus mandi. Harus apa? Mandi. Kemudian haid juga termasuk salah satu tanda dia sudah balik, atau sebuah tanda balik bagi seorang wanita, sehingga dia sudah harus mengenakan pakaian yang tertutup dan sudah disebut sebagai mukallaf. Sebagai apa? Mukallaf, yang menerima beban syariat. Dan kalau dia sudah balik nih, anak perempuan yang sudah haid dan sudah balik, sebenarnya fenomena yang berada di lingkungan sekolahan misalnya, ketika gurunya laki-laki, maka sebenarnya sudah nggak salim lagi ya. Salim. Kalau sudah haid sudah, berarti jangan salim. Sebenarnya begitu. Ya memang harus seperti itu, harus benar-benar harus dijaga, karena ini syariat Islam. Ketika seseorang dia meremehkan batasan ini, wallahu musta'an, a'adhanallahu wa iyyakum, terjadilah apa yang terjadi di luar sana sebagian ya. Makanya syariat Islam ini kan yang membuat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi ketika ada syariat itu tadi, salah satunya tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, maka sebaiknya diikuti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Terus tentang haid ini apa konsekuensinya atau efeknya apa? Dia termasuk hitungan untuk masa iddah. Masa iddah ini kan orang yang dicerai. Kalau orang yang wanita yang ditinggal mati kan dia pakainya bulan, arba'atu ashhur, hitungannya bulan. Tapi kalau yang dicerai pakainya hitungannya haid. Salah satu quru ya, ada yang menafsirkan 3 kali haid atau 3 kali suci. Kemudian apalagi kaitan dengan haid, maka kalau dia sudah haid, al-hukmu bi bara'atir rahim, artinya sudah bersih rahimnya. Rahimnya apa? Bersih. Tapi kalau dicerai, misalnya cerai yang 3, kemudian dia mau menikah lagi, maka tunggu berapa? 3 kali haid. Ini
syariat juga. Sebenarnya saya sudah pernah sampaikan ya. Ini jam berapa? 20. Oke. Jadi kalau seorang wanita dia haid, misalnya suci, kemudian dicerai, kemudian haid, itu kan biasanya masa iddahnya 3 kali haid. Dan kita tadi sampaikan kalau sudah haid berarti rahimnya apa? Bersih. Tapi dalam syariat dia harus mengalami 3 kali supaya benar-benar bersih total. Bersih apa? Total. Bersih sekali gitu. Jadi gak ada sisa-sisa peninggalan yang kemarin. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena ada orang kalau sudah, apalagi dia merasa sekarang zaman modern, dicek, udah nggak ada bekas-bekasnya, udah sekali haid aja, apa 2 kali haid terus nikah lagi, apa gimana? Udah, harus 3 kali haid supaya benar-benar bersih total. Karena sudah pernah terjadi, kisah nyata, saya lupa ini orang muslim apa orang kafir, baru sekali haid suci, haid kemudian suci terus nikah sama orang. Ya, mungkin karena tidak kuat menahan, lama banget, 3 kali haid kisaran 3 bulan ya. Udah nggak ada, betul nikah. Apa yang terjadi? Ketika punya anak, apa? Mix, dites DNA-nya masih ada sisa mantan suami yang kemarin. Wah, gimana itu? Mungkin hidungnya agak pesek dikit, atau yang sekarang mancung misal, kan ya rugi sendiri toh. Nah, makanya harus tunggu berapa? 3 kali haid. Dia harus menunggu 3 kali haid selesai suci baru nikah dengan laki-laki lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, di sini ada sebuah catatan ya menurut ulama yang menulis ini. Kalau ada wanita haid atau nifas, dia suci sebelum matahari terbenam. Kira-kira matahari terbenam itu waktu apa? Maghrib ya? Maghrib sekarang jam berapa Pak? Jam 6. Anggap jam 6 lah. Berarti matahari terbenam itu jam 6. Kemudian ada wanita yang haid suci jam 5 sore. Kan belum masuk waktu maghrib ya. Kalau di sini disebutkan lazimaha an tusolli adz-dzuhra wal 'asr. Maka dia harus sholat zuhur sama asar. Ini salah satu pendapat. Kalau sucinya sebelum apa? Maghrib. Kalau ada yang suci subuh jam berapa Pak? 4 lebih 5 ya? 10. Oke, anggap jam 4 lebih 10. Ternyata wanita ini dia mengalami haid dan suci jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Maka dia harus sholat maghrib sama isya. Ini menurut pendapat jumhur, diantaranya Malik, Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Sekarang nifas. Batasan nifas itu dan lama dan minimalnya ternyata tidak ada, secara dalil tidak ada. Tapi yang paling populer diantaranya jumlahnya berapa? 40 hari ya. Kanatin nufasa'u ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Di masa Nabi, para wanita yang mengalami nifas itu mereka berlangsung selama 40 hari. Berarti 40 hari tidak sholat. Enak nggak sholat? Enggak keluar darah terus itu dari kubulnya.
Jadi ya memang sudah fitrahnya. Terus fidamil mustahado. Nah, kalau tadi haid, nifas itu dua-duanya normal. Sekarang dam al mustahado, darah mustahado. Istihadoh bahasa kita ya. Istihadoh itu dia darah yang mengalir bukan pada waktunya dan zifni mengalir deras dia bersumber dari pembuluh darah bagian bawah rahim dan bentuknya secara sifat berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu dia lebih pekat dan darah haid itu lebih pekat dan baunya tidak enak. Natin, di sini disebutnya muntin. Tapi kalau darah istihadoh ya kayak darah biasa, darah segar. Dia warnanya biasa, seperti darah pada umumnya ketika orang luka gitu, keperang ya, keperang. Nah, itu keluar darah banyak misalnya, ya itu persis kayak gitu. Darah biasa dia. Apakah aromanya aromanya tidak enak? Ya biasa, bau-bau darah seperti itu. Kalau darah haid, ini patokannya. Darah haid itu dia warnanya lebih pekat. Kalau disebut dalam hadis damun aswad yu'raf, kalau Rasulullah SAW bersabda dalam redaksi dia ya bahasa kita mungkin pekat, lebih kental, lebih pekat, yu'raf ya yang tahu kalangan wanita. Kalau darah istihadoh dia darah segar ya, maksudnya darah biasa dan dia bukan haid. Nah, untuk darah istihadoh ini tidak ada konsekuensi atau efek dia harus meninggalkan sholat, puasa, dan berhubungan intim. Karena wanita yang istihadoh, dia statusnya seperti wanita suci. Seperti apa? Wanita suci. Apa yang harus dilakukan kalau keluar darah terus itu? Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang ini. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah ya, ada namanya pembalut ya, dengan berbagai macam jenisnya. Karena ada yang deras, ada yang mungkin biasa. Tapi kalau yang dalam riwayat ini, yang seorang wanita dia bertanya kepada Rasulullah SAW, disuruh pakai kapas atau kartun masih deras, dibalut lagi pakai kain, masih nggak mungkin juga. Apa kata Rasul? Maka ada dua pilihan kalau ada yang deras seperti itu. Apa? Setiap waktu sholat tiba, maka dia harus mandi. Berarti sehari mandi berapa kali? 5. Ya. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, dia mandi sehari 3 kali. Mandi sehari 3 kali. Kalau biasanya normal 2 kali ya, pagi sama sore. Ini 3 kali. Tapi beda, ini bukan pagi sama sore. Yang pertama sebelum sholat fajar. Sebelum apa? Sholat fajar, sebelum sholat subuh. Mandi yang kedua, dia mandinya mendekati akhir sholat asar. Misalnya asar jam berapa? Jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Maka dia sholat zuhurnya jam setengah 3-an atau jam 3 kurang seperempat. Jadi waktunya mepet. Jadi seolah-olah dia menjamak, tapi ini bukan jamak yang kita pernah bahas ya. Para ulama nyebutnya jamak suri, ya formalitas. Jadi cuman kelihatannya jadi gabung. Ini untuk memudahkan, meringankan kaum wanita supaya bisa, kalau mandi setiap sholat kan nggak semua orang bisa. Ada yang kedinginan atau apapun lah. Nah, ada solusi yang kedua. Jadi dia sholatnya seolah-olah digabung. Padahal nggak digabung ya, bukan jamak ini.
Jadi mendekati mungkin 15 menit sebelum waktu yang kedua. Mandi, sholat zuhur, nunggu 5 menit, 10 menit, azan, kemudian dia langsung sholat apa? Asar. Makanya untuk muazin harus benar-benar hati-hati, jangan sampai tahu-tahu ada yang dia sholat sebelum masuk waktunya. Nah, terus yang maghrib sama kayak zuhur tadi. Maghrib jam 6, isaknya misal jam 7 gitu ya. Maka dia mandi, apalagi kalau malam kan, mandinya jam 7 kurang 10. Jadi 10 menit lagi isak, mandi, kemudian sholat, sekitar 5 menit lagi masuk isak, langsung sholat lagi isak. Ini apa? Tata cara wanita yang mengalami apa? Istihadah. Jadi dia memang seharusnya mandi setiap mau sholat. Dan yang terpenting di kubulnya itu harus dibalut lah. Nah, sekarang kan banyak lah. Soalnya dia najis, tetap najis dia. Kalau netes kan najis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, orang atau seorang wanita yang mengalami istihadah itu memiliki 3 kondisi. Berapa? 3 kondisi. Yang pertama, wanita tersebut dia memiliki kebiasaan yang sudah dia hafal. Misal, biasanya haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Begitu terus rutin 1 7 sampai tanggal 1 sampai 7, tanggal 1 sampai 7. Nah, di bulan apa? Januari ya. Dia ngalamin istihadah. Atau Februari akhir. Kok akhir Februari sudah keluar darah? Ini apa? Oh, ini bukan. Wong saya biasanya tanggal 1 sampai 7 misalnya gitu. Ini kok tanggal akhir bulan keluar? Bukan. Karena dia patokannya apa? Hari kebiasaan. Nah, ketika dari tanggal bulan Desember berarti ya, kan ini Januari ya. Tanggal 20 Desember sudah keluar darah terus, dia tetap sholat dengan tata cara yang tadi ya, mandi setiap atau 3 kali mandi. Terus tetap sholat, mandi. Nah, kalau sudah tanggal 1 Januari dia nggak sholat, walaupun darahnya terkeluar ya. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? 7 dia nggak sholat. Nanti tanggal 8 dia sholat, walaupun darahnya masih mengalir terus, keluar terus. Bulan kedua masih keluar, dia sama patokannya jumlah hari. Kondisi wanita yang kedua, dia patokannya bukan jumlah hari, dia ngelihat darahnya. Oh, bukan. Iya, bukan ya. Jadi entah itu tanggal awal bulan, pertengahan bulan, dia tahu. Karena ternyata nggak semua wanita itu tahu perbedaan darah haid sama darah bukan haid. Ini yang paling mudah ya, itu tadi lihat darahnya. Oh, ini bukan. Kalau yang ketiga, ini agak susah. Apa? Dia nggak tahu biasanya tanggal berapa atau berapa hari di awal bulan atau pertengahan, dan dia juga nggak tahu apa jenis darahnya. Maka para ulama mengatakan minimal paling tidak dalam 1 bulan dia tidak sholat selama 6 atau 7 hari. Ini kondisi keberapa? Ketiga. Dia tidak hafal tanggal berapa, nggak tahu. Dan dia juga tidak tahu, tidak bisa membedakan mana haid, mana bukan. Apa yang dilakukan? Pokoknya setiap bulan
dia harus meninggalkan sholat berapa? 6 atau 7 hari, serah dia. Mana yang dia yakin. Jadi itu kondisi, beberapa kondisi seorang wanita ketika mengalami istihadah. Asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan? Habis. Ya. 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 Ada sebuah pertanyaan. Untuk setiap mandi ini, apakah dia seperti mandi junub atau tidak? Di sini hanya disebutkan al-ikhtisal. Ikhtisal ya, dia mandi biasa sebenarnya. Karena sebenarnya dia kan bukan haid ya. Utamanya itu menghilangkan darahnya itu. Di sini ada redaksi fagsili ankid dam wa sholli. Iksil itu artinya dibasuh, tapi di sini ada riwayat lain faktasili, artinya mandi. Kalau mandi besar pun itu lebih baik. Makanya tadi ada dua pilihan. Kalau merasa keberatan untuk mandi besar sehari 5 kali, maka cukup 3 kali itu sebelum subuh. Nah, itu kalau pas cuacanya dingin berat. Terus sore misalnya. Malam maghrib ya, mau isya. Makanya kalau 5 kali luar biasa itu. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan selebihnya itu apakah dianggap istihadah atau gimana? Ya, pertanyaan kedua untuk wanita yang sudah tidak haid lagi atau menopause itu, apakah juga masih ada ketentuan di wilayah sentuhan sama laki-laki? Yang pertama tentang istihadah, apakah ada batasan minimal dan maksimal sebagaimana dalam haid dan nifas? Belum pernah disebutkan di sini batasannya. Tapi yang jelas dia darah yang keluar bukan pada waktunya. Kan tadi disebutkan 6 atau 7 hari. Ternyata keluar selama 20 hari. Bisa jadi, misal gini, dia keluar dari tanggal 1, biasanya normalnya 1 sampai tanggal 6. Tanggal 7, 8, 9 sampai 20 itu keluar terus. Itu disebut apa? Darah istihadah. Kalau dia bisa tahu jenisnya dan harinya. Terus tanggal 20, 21 berhenti. Ya normal. Jadi tidak ada batasan minimal dan maksimal. Dan yang kedua, apakah wanita yang sudah menopause ya sebutannya kalau saya sinul ya'si atau apa, apakah dia boleh berjabatan tangan dengan yang bukan mahram? Nah, al-mahramiyah dia tidak ada kaitannya dengan haid atau tidak. Yang sepengetahuan saya. Jadi tidak ada kaitan dengan dia sudah menopause umur 50 tahun atau 50 tahun kemudian sudah tidak haid, kemudian bebas berkreasi, memegang siapa saja. Enggak usah ini misalnya. Ketika ada konsekuensi boleh, karena buat apa? Toh nanti nggak bisa hamil. Nah, terus kan ada juga umur 50 tahun
glowing skincare-nya. Iya kan? Kelihatannya umur 30 ternyata wah, udah 50. Jadi tidak ada kaitannya dan belum pernah kami dengar ada batasan larangan apa? Sentuhan atau tentang jaga jarak jabat tangan dengan non mahram. Ya memang agak susah sebagian kalau di kalangan kita ya. Apalagi kalau belum mengetahui tentang efek atau konsekuensi dari bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang dari ibu-ibu nggak ada pertanyaan atau WA nanti di grup nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.